Assalamualaikum Pak Didik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam, nggih. Kang Ibnu dan sahabat-sahabat Buya yang lain. Pak Ibnu, yang berapa? Ini kesempatan yang diberikan untuk saya ya? Iya Pak Didik. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, beserta wabarakatuh. sahabatnya yang ikut pada acara ini. Jadi dalam irama cinta pohon plastik ini, saya sempat menyimak ada 7 atau 8 pesan sebenarnya yang ingin disampaikan dalam irama cinta ini. Tapi 3 di antaranya sudah disampaikan oleh Kang Abu. Ya. Jadi yang pertama tadi, kebaikan yang tidak dialamatkan kepada Tuhan atau kita tidak menjadi hamba Tuhan, itu akan dirasakan kekecewaan. Kemudian kausalitas sebagai Allah penentu sebab akibat, tentang menanam padi tak mungkin panen jeruk, dan menghindari perdebatan dengan orang dungu, orang keras kepala, dengan fanatik dan orang oportunis. Itu sudah disampaikan oleh Abu. Maka saya akan mengapresiasi dari sisi yang lain aja, dari paling tidak dari beberapa butir yang belum disampaikan oleh Kang Abu. Jadi dari awal irama cinta Buya ini, di bait pertama, ketika orang mengatakan lebih baik mati saja ketika menghadapi kesulitan yang sangat, maka ini sebetulnya bukan kematian badan, tetapi kematian kenangan lama. Kenangan lama ini saya terjemahkan sebagai harapan, ya. Karena harapan itu dalam derivatnya, dalam keturunannya, di situ ada kedamaian, di situ ada keimanan, dan di situ ada kebahagiaan. Maka kalau orang Jerman punya peribahasa yang mengatakan Das Leben endet when wir aufhören zu träumen. Jadi kehidupan ini berakhir ketika kita sudah berhenti berharap. Ya. Maka kita itu pesan yang disampaikan dalam irama cinta ini, jangan pernah berhenti berharap, karena ketika kita berhenti berharap, kita sebetulnya kehidupan itu sudah berhenti dengan sendirinya. Itu yang apresiasi yang pertama. Terus yang kedua, ini bahwa keberadaan mereka seperti pohon plastik. Pohon plastik itu mungkin ini sebetulnya derivat dari adunya mata urgurur, bahwa dunia itu adalah tipuan belaka, sehingga walaupun disirami kita tak pernah bisa memetik buahnya. Tapi kalau ada mengatakan cinta bagai bunga plastik, kan memang tak wangi tapi tak pernah layu, katanya dia. Nah, kemudian dari dua apresiasi ini, benar yang ketiga, diam adalah tangisan hati yang hanya didengar dengan Tuhan. Bahwa Allah sebagai sang somad, tempat berharap dan yang membangkitkan dan tempat bertautnya semua harapan. Maka kalau sang kekasih itu dianggap yang tak mampu mengurai perasaannya sendiri, yang tidak dapat diterjemahkan dengan bahasa apapun, maka dalam kesempatan ini saya memohon Buya untuk dapat menerjemahkan dengan bahasa yang dapat kami pahami. Itu saja Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Didik. Jadi saya tidak menyangkal pendapat para psikolog bahwa ketika kita curhat dengan teman dekat, sahabat karib, itu saraf kita secara neurologi rilis. Memang betul, saya tidak mengingkari, memang betul rasanya kalau kita lagi sedang enak pikiran tuh nyari teman kan, kita kan pakai pencurian teman itu kan, itu kan gejala umum kita. Saya tidak mengingkarinya. Setelah itu dia plong, merasa lega gitu karena sudah terkuras semuanya itu. Memang betul, tapi itu tidak sejati. Kenapa tidak sejati? Yuk kita korek sebetulnya. Teman yang kita jadikan tempat curhatan kita, apakah dia itu
mau bersedia berbagi penderitaan dengan kita. Tidak lebih dia hanya berpura-pura, aduh ya kasihan ya, seperti itu. Tapi untuk berbagi penderitaan belum tentu. Setelah kita curhat terus kita bilang tolong dong pinjam uangnya, nggak ada duitnya. Ya, jadi dia sendiri juga sebagai pendengar budiman sajalah. Dia juga punya persoalan sendiri kok. Itu satu. Jadi tidak sejatinya. Kemudian yang kedua, ketika kita mengeluh kepada orang lain, itu kan membocorkan rahasia kita sendiri. Iya, kadang-kadang kan kita curhat tuh kadang-kadang kebablasan. Hal-hal yang menyangkut sangat rahasia, yang katakanlah sebagai top secret, kadang-kadang ikut keluar. Ya, nanti namanya curhat itu kan yang kita keluarkan kan bukan hanya perasaan, jadi hal-hal yang sifatnya konfidensial juga kadang-kadang kita lupa. Saya sering memperhatikan karena saya tempat curhatan juga. Ini yang orang cerita itu ini sangat sebetulnya konfidensial. Yang boleh tahu mungkin hanya dia, istri dan anaknya lah. Kenapa saya harus tahu? Bahkan kadang-kadang yang secret sekali juga kadang-kadang lupa, kita tidak bisa mengendalikan diri. Curhat itu tidak bisa, semuanya keluar. Apalagi saya pendengarnya pinter ya, dia memang pernah belajar metode interview. Waduh enak banget, semua dikulang semuanya. Ya, sampai kepada yang top secret lah namanya. Apalagi Pak Didik ya dengan Pak pangkatnya sebagai seorang ya kan seorang jenderal kepolisian, saya kira juga tentu banyak menyimpan rahasia-rahasia yang di atas konfidensial ya, tapi sudah sampai secret begitu. Jadi akhirnya dan nanti teman yang tempat curhatan itu apa dijamin selamanya akan menjadi teman. Nah, suatu ketika terjadi peristiwa sampai kita menjadi bermusuhan, bayangkan, itu kan namanya senjata makan tuan. Bahkan justru banyak rahasia kita sudah dipegang tangan orang lain. Itu. Nah, kemudian yang paling inti secara ilmu tasawufnya, bahwa ketika Anda itu berkeluh kesah kepada siapapun, ketika Anda berkeluh kesah itu berarti komplain terhadap ketentuan Allah. Anda tidak menerimakan ketentuan Allah. Itu yang lebih berbahaya. Saya kira itu sudah. Terima kasih ya Pak Dede.